Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sugi Hartati, di mana sekolah induknya adalah SLB Negeri B Garut. Namun saya diberi tugas tambahan di SLB Nusantara Kita. Permasalahan yang saya hadapi di SLB Nusantara Kita pada bulan November ini adalah ada orang tua murid yang mau menyekolahkan peserta didik yang dari sekolah inklusi. Pada kesempatan ini saya mempunyai solusi bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua itu sendiri substansi daripada sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa. Dimana kalau di sekolah inklusi peserta didik diseragamkan kadang-kadang oleh gurunya, sehingga hal itu akan menimbulkan permasalahan anak merasa tidak bisa mengikuti kegiatan PBM di sekolah inklusi itu sendiri. Adapun kalau di SLB, sekolah mengadakan asesmen dulu, kemudian proses PBM-nya disesuaikan dengan asesmen, sehingga program yang dilakukan di sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Pengertian ini disosialisasikan kepada orang tua peserta didik sehingga nanti orang tua bisa memilih mana yang tepat menyekolahkan anak tersebut. Kemudian solusi yang kedua yaitu dengan cara membiarkan anak itu ikut sosialisasi dulu di SLB Nusantara Kita selama 1 bulan, di mana peserta didik itu belum dimasukkan ke secara administrasi ke Dapodik. Nanti setelah peserta didik ikut sosialisasi maupun PBM yang dilakukan di sekolah SLB Nusantara Kita, sekolah memberikan suatu kebebasan kepada orang tua mana yang tepat untuk menyekolahkan peserta didik tersebut. Kalau memang peserta didik itu merasa kerasan, merasa bahagia, merasa gembira ketika sekolah di sini, maka itu adalah hak orang tua untuk menyekolahkannya di sini. Indikator daripada peserta didik itu sendiri merasa senang dan bahagia sekolah di sini bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya ketika dia akan berangkat ke sekolah, dia segera mempersiapkan diri, tidak ada rasa malas, kemudian kepada orang tua selalu mengajak, ayo saya antarkan, itu bisa dijadikan suatu indikator bahwa peserta didik itu merasa senang bersekolah di sini. Kemudian indikator yang lain, peserta didik itu sendiri bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di SLB Nusantara Kita ini dengan cara menyapanya, dengan cara bisa jajan bersama. Itu juga merupakan suatu indikator bahwa dia itu senang untuk bersekolah di SLB Nusantara Kita. Yang ketiga, kalau memang peserta didik itu sendiri sudah merasa kerasan di SLB Nusantara Kita, saya kembalikan lagi kepada orang tua untuk menentukan apakah peserta didik itu sendiri untuk disekolahkan di sini atau mau tetap di sekolah inklusi. Kaitan dengan itu, kalau memang orang tua sudah merasa bahwa peserta didiknya bergembira dan bahagia untuk sekolah di sini, maka nanti akan kami masukkan ke Dapodik sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana tidak setiap bulan peserta didik itu bisa dimasukkan ke Dapodik. Ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa peserta didik yang memang ingin masuk ke SLB Nusantara Kita yang baru harus ada proses tertentu, di mana proses itu harus dilalui oleh setiap orang tua yang akan memasukkan peserta didik baru ke SLB Nusantara Kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.